Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Tata Kelola IT mengenai Service Design and Service Transition. Perkenalkan, nama saya Agil Saputro dengan NPM 180810110. Nah, pada presentasi saya ini terdapat dua pembahasan yang mengenai service design dan yang kedua yaitu service transition. Nah, kita membahas yang pertama yaitu service design. Nah, service design di sini memiliki tujuan membantu merancang sebuah layanan agar bisa menjadi efektif dan efisien, sehingga hanya memerlukan sedikit perbaikan selama sebuah siklus berlangsung. Hal penting pada service design yaitu terdapat empat. Yang pertama yaitu arsitektur teknologi dan manajemen, proses dan metode, peran dan kemampuan, dan yang keempat yaitu solusi. Terdapat 8 proses pada service design. Yang pertama yaitu service catalog management, service level management, supplier management, capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management, and design coordination. Nah, yang pertama yaitu Service Catalog Management, yang dimana bertujuan untuk memastikan bahwa katalog layanan diproduksi dan dipelihara, yang berisi informasi akurat tentang semua layanan operasional dan yang sedang dipersiapkan untuk dijalankan secara operasional. Nah, pada proses ini itu memberikan informasi penting, yang dimana semua proses manajemen layanan ITIL lainnya. Yang kedua yaitu Service Catalog Management, di mana proses ini yaitu membantu memastikan teknologi informasi itu memberikan hasil yang dibutuhkan sesuai pada target yang ditentukan oleh bisnis, dapat meningkatkan hubungan, menambah transparansi pada pemberian layanan dan paket layanan terkait, dan juga mendukung peningkatan layanan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu supplier management. Proses yang memastikan nilai maksimum diterima untuk uang yang dibayarkan organisasi kepada pemasoknya. Karena persediaan ini berperan dalam kelancaran organisasi. Penting bagi pemasok dan organisasi untuk terlibat dengan baik dan efektif. Capacity management. Tindakan yang dimana memastikan bisnis untuk memaksimalkan potensi kegiatan dan output setiap saat dan dalam semua kondisi untuk akhirnya mencapai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, availability management untuk memastikan bahwa layanan memberikan tingkat ketersediaan yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna. Selanjutnya, IT Service Continuity Management yang dimana bertujuan untuk mengelola risiko yang dapat berdampak serius pada layanan TI. Proses ITIL ini memastikan bahwa penyedia layanan TI dapat selalu memberikan tingkat layanan minimum yang disepakati dengan mengurangi risiko dari peristiwa bencana ke tingkat yang dapat diterima dan merencanakan pemulihan layanan TI. Yang selanjutnya, Information Security Management, yang dimana proses ini menggambarkan serangkaian kebijakan dan kontrol prosedural yang diterapkan oleh teknologi informasi dan organisasi bisnis untuk mengamankan aset informasi mereka dari ancaman dan kerentanan. Yang terakhir yaitu design coordination, istilah luas yang menggambarkan integrasi desain yang disiapkan oleh anggota yang berbeda dari tim proyek untuk membuat suatu set informasi terpadu yang dapat dibangun tanpa bentrokan antar komponen. Nah, di sini terdapat 5 aspek individu dari service design. Yang pertama yaitu solusi layanan baru atau perubahan. Yang kedua, sistem manajemen layanan dan perangkatnya, khususnya portofolio layanan. Yang ketiga, arsitektur teknologi dan sistem manajemen. Yang keempat, proses, peran, dan juga kemampuan. Dan yang kelima, metode pengukuran dan satuan. Tujuan dan sasaran utama service design. Yang pertama yaitu desain layanan untuk mempertemukan manfaat bisnis yang telah disetujui. Yang kedua, desain proses untuk menunjang siklus hidup layanan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keempat, membangun keahlian dan kemampuan dalam TI. Dan yang kelima, berkontribusi terhadap keseluruhan peningkatan kualitas layanan TI. Nah, pembahasan yang kedua yaitu service transition, yang dimana proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dirancang bisa direalisasikan dengan baik. Pada service transition terdapat proses yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama proses yang mendukung seluruh siklus, dan yang kedua proses yang berfokus di dalam aktivitas tanggapan service transition. Proses yang mendukung seluruh siklus mempunyai
tiga proses, yaitu change management, menerapkan perubahan agar memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, service asset and configuration management, menyediakan model dan infrastruktur sebuah layanan dan menghubungkan dengan berbagai komponen yang diperlukan untuk memberikan layanan ini. Yang ketiga, knowledge management, memastikan serta meningkatkan kualitas terhadap sebuah layanan. Dan yang kedua yaitu proses yang berfokus hanya pada tahapan service transition, transition planning and support, yaitu mengkoordinasi semua sebuah transisi. Yang kedua yaitu release and deployment management, yang berguna untuk mengontrol dan meminimalisir dampak yang diberikan akibat merealisasikan suatu layanan baru maupun perubahan di tengah-tengah siklus yang berjalan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.